Ustadz, ceritakan lagi dong kisah-kisah yang seru lainnya. Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Siap, Ustadz. Dia adalah seorang yang rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu dan kumal, tubuhnya kurus kerempeng. Orang yang melihatnya beranggapan seakan ia orang yang kepayahan, lalu memandangnya sebelah mata, walau keadaan fisiknya seperti itu. Ia adalah seseorang yang telah membunuh 100 musyrik dalam duel 1 lawan 1. Jumlah ini tidak termasuk korban yang dibunuhnya dalam kancah pertempuran bersama mujahidin lainnya. Al-Bara bin Malik adalah seorang pemberani dan selalu terdepan dalam pertempuran. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq Umar bin Al-Khattab dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, jangan kalian jadikan Al-Bara sebagai komandan pasukan karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya. Dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Dialah Al-Bara bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimulai saat permulaan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pertama sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah ini. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula. Hingga tidak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Makkah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk Islam adalah kaum-kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Beliau menghadapinya dengan tegar, setegar gunung yang begitu kokoh. As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran. Juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dengan pedang, kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab si pendusta. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur." Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabiah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar itu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tidak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid. Bahkan, mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya besar. Mereka memahami, bila mereka kalah di hadapan Musailamah maka tidak ada lagi pasukan Islam yang tegak, lalu Allah tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di Jazirah Arab, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Khalid mendekati pasukan,
kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansar. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadai oleh pasukan Muslimin. Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tidak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan Muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan, akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair ksatria perang dan kepahlawanan. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Ansar. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Sabit tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut. Sampai akhirnya, beliau gugur sebagai syahid. Zaid bin Al-Khattab, saudara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, meneriaki kaum muslimin, "Wahai sekalian muslimin, perangilah musuh dan maju terus. Wahai kaum muslimin, aku tidak akan berkata lagi setelah ini sampai Musailamah tewas atau aku berjumpa dengan Allah. Kemudian aku akan memperberat hukumannya dengan nyawaku." Lalu Zaid menggempur musuh habis-habisan. Sampai kemudian, beliau gugur. Tersebutlah seorang sahabat bernama Salim. Beliau adalah maula, mantan budak, Abu Hujaifah. Beliau yang memegang bendera Muhajirin. Akan tetapi kaumnya khawatir Salim akan melemah dan mundur. Mereka katakan kepada Salim, "Kami akan khawatir akan ditimpa kekalahan karenamu." Salim menjawab, "Bila kalian tertimpa kekalahan karena aku, maka aku adalah pembawa Al-Quran yang paling jelek." Lalu Salim menerjang barisan lawan dengan penuh keberanian, sampai kemudian beliau gugur. Akan tetapi, kepahlawanan mereka masih tak terbandingkan dengan kepahlawanan Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik. Khalid berkata kepadanya, "Giliranmu, wahai pemuda Ansar, untuk menghadapi mereka." Al-Bara menghadap kepada kaumnya, "Wahai kaum Ansar, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga." Lalu Al-Bara, bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu hujan yang turun, saking sangat banyaknya, pada saat itulah, sang ujung tombak muslimin nan pemberani tampil, yaitu Al-Bara bin Malik. Al-Bara berkata, "Kawan, letakkan aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, dekat dengan pintu. Entah aku nantinya mati syahid atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan. Puluhan tombak mengangkatnya, lalu ia dilempar ke dalam kebun kematian, di tengah ribuan pasukan Musailamah. Al-Bara turun di tengah mereka bagaikan petir. Al-Bara terus menyerang mereka di depan pintu. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher lawan, sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Lalu pintu dibukanya,
Al-Bara mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Kaum muslimin menyerbu kebun kematian, baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang, sampailah mereka kepada Musailamah dan menewaskannya. Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Al-Walid sendiri yang langsung menangani perawatannya selama 1 bulan. Kemudian sembuhlah Al-Bara, atas kehendak Allah, Allah menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya. Al-Bara bin Malik Al-Ansari senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan citanya yang besar, dan kerinduannya untuk menyusul Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam, sampailah ia pada perang penaklukan Tustar yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin mengepung mereka bagai gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mulai mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga lebih membara karenanya. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Salah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Seketika itu, Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Tangan Al-Bara terbakar hingga keluar asap. Namun Al-Bara tak mempedulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang, tidak ada dagingnya sama sekali. Pada perang ini Al-Bara berdoa kepada Allah agar memberinya derajat syahid. Allah mengabulkan doanya. Al-Bara gugur sebagai syahid dalam keadaan amat rindu berjumpa dengan Allah. Semoga Allah mencerahkan wajah Al-Bara bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa meridai dan menjadikannya orang yang disenangi. Wallahu alam. Nah, itulah tadi kisah Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa semua panglima Islam terdahulu. Ustadz ceritakan lagi dong tentang Hamzah yang dijuluki singa Allah. Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Siap Ustadz. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Hamzah dan Muhammad memiliki kedekatan hubungan yang erat karena keduanya banyak melakukan hal bersama sedari kecil, sehingga Hamzah pun sangat mengenal serta menyayangi Muhammad. Ketika Muhammad sedang berupaya untuk menyebarluaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam, Hamzah masih belum menjadi seorang Muslim. Akan tetapi, rasa hormat untuk melindungi Nabi Muhammad selalu ada pada dirinya. Bahkan ia tidak pernah rela jika ada salah seorang yang menjelekkan atau menyakiti keponakannya itu. Suatu waktu seseorang dari kaum Quraisy menjelek-jelekan Muhammad dan kabar tersebut didengar oleh Hamzah sampai membuatnya murka. Meskipun status agama Hamzah belum Islam, dirinya sangat marah jika ada yang mencela Muhammad dalam hal apapun. Dengan suara lantang Hamzah membela keponakannya sambil menyatakan kepada kaum Quraisy perihal dirinya sudah mengikuti ajaran Muhammad.
para kaum Quraisy yang mendengar pernyataan Hamzah itu dibuat gelisah karena ada kemungkinan pengikut Muhammad bisa jauh lebih banyak. Setelah kejadian tersebut Hamzah sempat dilanda keraguan atas agama Islam. Namun pelarian dirinya hanya kepada Allah untuk meminta keyakinan, kebenaran serta petunjuk. Maha suci Allah atas segala kuasanya mengabulkan doa-doa Hamzah sampai membuat dirinya yakin. Kemudian ia bergegas menemui Rasul untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar apa yang terjadi pada Hamzah, Rasul turut mendoakan agar dirinya diberikan keteguhan hati pada agama. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam. Terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama, sampai Nabi memberinya gelar agung Asadullah wa Asadu Rasulihi, singa Allah dan Rasulnya, tulis Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Biografi 60 Sahabat Rasulullah SAW tentang Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan pemimpin para syuhada. Saat itu akan berlangsung Perang Badar. Kaum Muslim berhadapan dengan kaum Quraisy dan untuk pertama kalinya Rasul mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam. Pertumpahan darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum Quraisy atas kekalahannya melawan kaum Muslim selepas Perang Badar. Akan tetapi, kaum Quraisy sesegera mungkin ingin membalas dendam untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya yaitu Perang Uhud. Rasa dendam serta amarah tinggi ada pada seluruh kaum Quraisy yang sudah tidak sabar untuk memburu Hamzah. Nahas, Hamzah pun tewas oleh sebuah tombak yang diarahkan seseorang bernama Wahsy dari kaum Quraisy saat Perang Uhud berlangsung. Kematian Hamzah dalam Perang Uhud diketahui Rasul dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum. Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangat besar. Dari peristiwa itu turunlah sebuah surah An-Nahl ayat 125-128 sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapat pahala di sisi Allah. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam. Nah, itulah tadi kisah Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa semua panglima Islam terdahulu. Ustadz, ceritakan dong tentang panglima terkuat di zaman Rasul. Aku pingin tahu nih Ustadz. Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Siap Ustadz. Ada 5 panglima muslim terhebat di medan perang. Islam mencatat sejarah panjang mengenai peperang, ketangguhan, strategi, serta kekuasaan yang ditoreh dari segala peristiwa yang pernah dilalui. Diketahui perang besar pertama kali yang dialami umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, dan masih banyak kejadian perperangan lain sebelum dan setelah Perang Badar tersebut. Dari perperangan yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang tak luput dari seorang panglima yang gagah dan berani memimpin suatu pasukan, serta para pengikut yang tak kalah hebatnya. Tercatat beberapa panglima perang yang gagah dan tangguh serta pemberani yang berhasil menaklukkan medan perang sejak zaman Rasulullah SAW. Dan yang kita bahas kali ini ada 5 panglima perang muslim terhebat di medan perang. 1. Khalid bin Walid sang pedang Allah. Dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir pada 585 Masehi dan wafat pada usia ke-57. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini sangat terkenal dengan taktik perang dan ketangguhannya di dunia militer. Nama Khalid bin Walid sendiri disebut sebagai panglima yang tak terkalahkan pertahanannya di lebih dari 100 kali pertempuran yang ia pimpin. Khalid bin Walid dahulunya merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang berperan penting dalam Perang Uhud melawan umat muslim. Khalid masuk Islam dan tergabung bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui perjanjian Hudaibiyah. Mengutip dari Wikipedia,
Pencapaian strategis yang diraih yaitu penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia Mesopotamia, dan Suriah Romawi, dalam waktu 4 tahun, meneruskan dari Merdeka.com, kelihayan Khalid juga terlihat pada pertempuran Yarmouk. Khalid memimpin 40.000 tentara dan menerima misi tersebut dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi merupakan pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid dan juga pasukan Romawi Timur yang berjumlah 150.000. Dalam perang tersebut pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid mencapai kemenangan telak, merebut Palestina, Suriah dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Memang Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah karirnya dalam lebih dari 100 peperangan besar maupun kecil, dan tercatat sebagai panglima terbaik sepanjang sejarah. 2. Muhammad Al-Fatih, disebutkan di dalam kisahnya, kekuasaan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil membuat kota Konstantinopel waktu itu tunduk. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hari, Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Hadis tersebut merupakan dorongan besar bagi Mehmed II untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai upaya yang dilakukan hingga beberapa kali menemui kegagalan. Di usianya yang masih belia menginjak umur 21 tahun, Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih ini sangat berani mengambil keputusan untuk membawa serta bela tentara serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata. Untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Mehmed II beserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat, dan mendapat respon negatif akan kemustahilan dengan rencana yang dia perintahkan. Dan dengan tegas dan berani Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada bela tentaranya untuk bergegas melakukan hal tersebut, mengutip dari republika.co.id, sebanyak 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya sastrawan Yoilmas Ostuna berkata, tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Mehmed telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan bahkan sehari sebelum beliau menjalankan strategi tersebut, Muhammad Al-Fatih memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan melaksanakan salat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. 3. Salahuddin Al-Ayyubi. Jejak karir Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemimpin pasukan muslim dalam perang salib melawan umat Kristen. Sejak saat itu namanya melejit di kalangan muslim dan Kristen. Merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Dan dengan kemuliaannya, Salahuddin tidak menyakiti satupun para tawanannya dari tentara Kristen dan melepaskannya bagi yang mau kembali ke Eropa. Akibat kemuliaannya serta kesatria yang pemberani, Salahuddin dikenal dan harum namanya di kalangan Muslim dan umat Kristen. Pria yang dilahirkan di kota Tikrit, Irak pada 1138 dan bersal dari suku Kurdi ini, sudah menguasai taktik perperangan, politik serta strategi dari semenjak dia masih kecil. Dalam sejarah Islam, Salahuddin Ayyubi juga mendirikan salah satu kerajaan bernama Dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Mesir, Yaman, Diyarbakir, Mekah, Hijaz, dan Irak Utara. Sampai pada akhir kejayaan Salahuddin berakhir, dirinya wafat pada 1193 Masehi. Kematian beliau menandakan bahwa kerajaan yang didirikannya kian melemah. Dinasti Ayyubiyah berakhir ketika pemimpin terakhir, Sultan Ayyubiyah,
terbunuh oleh budak Mamluk. 4. Usama bin Zaid. Panglima Usama bin Zaid pada usianya yang masih menginjak angka 18 tahun, ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan perang Islam melawan Romawi Timur. Dalam usianya yang masih muda, Usama diragukan oleh sahabat yang lainnya karena tugas yang berat diberikan kepada anak yang masih berusia 18 tahun. Dikisahkan, dalam perjalanannya dari Madinah menuju perbatasan Syam, Usama mendengar kabar berita atas kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergegas balik menemui Nabi dan menghentikan perjalanan pasukannya. Hingga Abu Bakar yang pada waktu yang bersamaan diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Usama untuk bergegas balik menyelesaikan amanah dari Nabi tersebut. Hingga Usama dengan pasukannya bergegas menuju perbatasan Syam, dan dengan strategi yang matang, pasukan Usama berhasil mengalahkan musuh dengan cepatnya, hingga sejak saat itu Usama menjadi diperhitungkan dan disegani dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Di antara panglima perang yang kuat dan tangguh, dalam sejarah Islam nama Usama bin Zaid tercatat sebagai panglima perang terhebat, termuda, dan terakhir yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya. 5. Khawlah binti Azur. Apabila Khalid bin Walid disematkan gelar sebagai pedang Allah, maka Khawlah binti Azur merupakan panglima dari kalangan perempuan yang juga disebut dengan pedang Allah. Pada awalnya Khawlah merupakan petugas medis yang bertugas pada saat perperangan berlangsung. Ketika mengetahui ketika itu kakak kandungnya Dirara bin Azur yang tertangkap dan menjadi tawanan musuh, Khawlah bangkit dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan bergegas membantu kakaknya melawan dan menghadang musuh dengan menunggangi kuda. Pada saat itu pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid sedang terpukul oleh musuh. Khawlah maju dengan beraninya dan menghadang musuh-musuh Allah, tak sedikit pun keraguan dan kegentaran terlihat darinya. Keadaan fisik yang mendukung kekar, tinggi dan pemberani, ia cekatan memainkan taktik perang dan kelihayannya memainkan pedang serta menunggangi kuda. Hingga pasukan pun terheran dengan kehadiran dan kemisteriusannya karena semua badannya ditutupi kecuali matanya. Di luar dari kehebatan dan keberaniannya di medan perang, Khawlah terkenal dengan strateginya yang jitu. Pada perang Sahura, ia yang merupakan tim medis dari tentara Muslim, tertangkap oleh musuh dan ditahan bersama dengan rekannya yang lain. Khawlah tidak kehilangan akal dan memotivasi para tawanan lain untuk berani dan melawan musuh-musuh Allah. Dengan cekatan dan tangan kosong serta memanfaatkan keadaan sekitar, Khawlah berhasil menyelamatkan diri dan rekannya dari tawanan musuh. Nah, itulah tadi 5 panglima Islam terkuat. Masya Allah, sungguh luar biasa semua panglima Islam terdahulu. Kisahnya gimana Ustadz? Saya penasaran. Begini kisahnya. Sahabat Nabi itu bernama Nuaiman, yang memiliki nama asli Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Dia adalah sahabat Nabi yang menjadi inspirator Abu Nawas, tokoh jenaka di masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat masyhur kelucuannya. Suatu hari Nuaiman sedang berjalan di sekitar jalan kota Madinah. Ia bertemu dengan seorang penjual madu. Akan tetapi ia melihat penjual madu itu tidak ada yang membeli madunya. Ia terlihat mondar sana dan mondir sini untuk menjajakan madunya. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang membeli madunya. Karena kasihannya, Nuaiman pun meminta agar penjual madu itu menuju ke suatu rumah karena ia akan membeli madunya. Sesampainya di suatu rumah, yaitu rumah Nabi, ia meminta agar tukang madu menyeduh madunya dan diberikan kepadanya. Setelah ia menyeduh madu dan memberikan ke Nuaiman, Nuaiman masuk ke rumah Nabi dan memberikan madu itu kepada baginda Nabi. "Wahai Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Ini madu untukmu wahai Rasulullah," kata Nuaiman. Tidak lama kemudian Nuaiman keluar dan menemui penjual madu itu.
Ia berkata kepadanya bahwa dirinya harus segera pergi karena ada urusan penting. Seraya mengatakan bahwa nanti akan ada seorang tuan yang keluar dari rumah dan membayar madunya. Ketika Rasulullah keluar, penjual madu itu meminta bayaran kepada Nabi, "Wahai tuan, bayarlah maduku." Melihat itu Nabi pun terkejut. Akan tetapi Nabi sudah paham jika apa yang dilakukan oleh Nuaiman merupakan candaan yang dilakukan olehnya. Ketika bertemu dengan Nuaiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kejadian tersebut padanya. "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan pada siang tadi dengan penjual madu itu?" tanya Nabi. Dengan senyum Nuaiman pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku kasihan melihat penjual madu itu tidak ada yang membeli dagangannya. Akhirnya kuarahkan dia ke rumah engkau. Aku sendiri tidak memiliki uang untuk membeli madu itu," jawabnya. Mendengar itu, Rasulullah pun tersenyum sambil menepuk pundak Nuaiman. Meskipun ia dikenal jenaka, Nuaiman disebut sebagai Ahlul Badar, yaitu sebagai salah satu pejuang perang Badar. Ia juga wafat ketika perang tersebut terjadi. Selain kesyahidannya, beliau juga dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang akan masuk surga dalam keadaan tertawa, sebab ia sering membuat Rasulullah tersenyum dan tertawa. Masya Allah, mantap sekali kisahnya Ustadz. Kisahnya gimana Ustadz? Saya penasaran. Begini kisahnya. Pada saat remaja, Umar bin Khattab adalah idaman kaum perempuan. Sebagai lelaki perkasa, juara gulat dan pacuan kuda, berdekatan dengan Umar, syukur-syukur dinikahinya menjadi impian mereka. Hanya saja, pada saat Islam datang dan Umar menjadi tokoh besar dalam mendakwahkan ajaran itu, perempuan justru kurang berminat dengan dirinya. Umar dianggap terlalu galak, jarang senyum, dan pelit. Pria pada zaman itu sudah biasa memiliki istri banyak dengan harapan mendapat banyak anak. Begitu juga Umar bin Khattab. Begitu masa mudanya mencapai kematangan, ia terdorong ingin menikah. Dalam hidupnya, Umar tercatat mengawini 9 perempuan yang kemudian memberikan keturunan 12 anak, 8 laki-laki dan 4 perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab putri Mazun lahir Abdurrahman dan Hafsah, dengan Kulsum putri Ali bin Abi Thalib lahir Zaid yang lebih tua senior, dan Ruqayyah, dengan Kulsum binti Jarul bin Malik lahir Zaid yang lebih muda junior, dan Ubaidillah. Islam telah memisahkan Umar dengan Kulsum putri Jarul. Ia kawin lagi dengan Jamilah binti Sabit bin Abi al-Aflah maka lahir Asim. Nama Jamilah yang tadinya Asia, oleh Nabi diganti, "Sebenarnya engkau Jamilah," kata Nabi. Perkawinannya dengan Hakam putri Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah melahirkan Fatimah. Dari perkawinannya dengan Atikah binti Zaid bin Amr lahir Iyad. Luhayah, hamba sahaya ibu Abdurrahman anaknya yang menengah, dari Fukaihah yang juga hamba sahaya yang telah melahirkan Zaid, anaknya yang bungsu. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibu Abdurrahman Junior, ibunya juga seorang hamba sahaya. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Muhammad Husain Haikal dalam bukunya berjudul, Umar bin Khattab, memaparkan Umar kawin dengan 4 perempuan di Mekah, dan yang perempuan kelima setelah hijrah ke Madinah. Akan tetapi ia tidak sampai mengumpulkan mereka di rumahnya. Sebelumnya telah disebut Islam telah memisahkan Umar dari Kulsum binti Jarul, dan perempuan-perempuan yang lain diceraikannya. Mereka yang diceraikan itu Hakam binti Al-Haris bin Hisham dan Jamilah yang telah melahirkan Asim. Menurut Haikal, kalau Umar masih akan berumur panjang niscaya ia masih akan kawin lagi selain ke-9 perempuan itu. Prediksi Haikal itu terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelum Umar wafat. Umar sempat melamar Kulsum putri Abu Bakar sewaktu masih gadis kecil, sementara ia sudah memegang pimpinan umat. Ia memintanya kepada Aisyah saudaranya. Aisyah Ummul Mukminin menanyakan adiknya itu,
Tetapi Kulsum menolak dengan mengatakan bahwa Umar hidupnya kasar dan sangat keras terhadap perempuan. Bukan itu saja. Umar juga sempat melamar Aban binti Utbah bin Rabi'ah, yang juga menolak dengan mengatakan bahwa dia kikir, keluar masuk rumah dengan muka merengut. Menurut Haikal, apa yang dikatakan Kulsum binti Abu Bakar tentang wataknya yang keras dan kasar, dan apa yang dikatakan Aban bahwa ia selalu bermuka masam dan hidupnya yang serba keras, merupakan sebagian dari wataknya yang sejak masa mudanya, dan kemudian tetap begitu dalam perjalanan hidup selanjutnya, sesudah menjadi khalifah. Maka dalam doa pertamanya ia berkata, Allahumma ya Allah, aku sungguh tegar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini lemah, berilah aku kekuatan. Ya Allah, aku sungguh kikir, jadikanlah aku orang pemurah. Sabar terhadap istri, hanya saja, dalam banyak kisah Umar bin Khattab justru digambarkan sebagai lelaki yang lembut. Bahkan jika istrinya marah, ia lebih banyak diam. Al-Kisah, diriwayatkan, suatu hari seorang laki-laki berjalan tergesa-gesa menuju kediaman Khalifah Umar bin Khattab. Ia ingin mengadu pada Khalifah, tak tahan dengan segala protes, keluh kesah dan sumpah serapah keluar dari mulut istrinya. Begitu sampai di depan rumah sang Khalifah, laki-laki itu tertegun. Dari dalam rumah terdengar juga istri Umar yang mirip istrinya, marah-marah, protes ini itu. Bahkan, bisa jadi cerewetnya melebihi istri yang akan diadukannya pada Umar. Tapi, tak sepatah kata pun terdengar keluhan dari mulut sang Khalifah. Umar diam saja, ia bahkan dengan hikmat dan kesabaran mendengarkan istrinya yang sedang berkata-kata dengan gundah itu. Akhir cerita, lelaki itu mengurungkan niatnya, batal melaporkan istrinya pada Umar, namun kisah tak sampai berhenti di situ. Saat ia tak sengaja bertemu dengan sang Khalifah di serambi masjid, ia langsung menanyakan kejadian yang dinilai ganjil itu. Kenapa Umar begitu sabar dengan sang istri? Apa jawaban Umar? Inilah kata yang bersahaja itu, wahai saudaraku, cinta adalah ketika kebahagiaan seseorang lebih penting dari kebahagiaanmu. Umar diam sejenak, lelaki itu juga tertegun. Lalu Umar melanjutkan, istriku adalah yang memasak masakan untukku, mencuci pakaian-pakaianku, menunaikan hajat-hajatku, menyusui anak-anakku. Jika beberapa kali ia berbuat tidak baik kepadaku, aku selalu mengingat, keburukan itu tak ada harganya dibanding jasa dan pengorbanannya untukku. Dengan seperti itu tak ada tempat yang tersisa untuk kesal dalam hatiku. Lepas dari itu, sejak mudanya Umar memang sudah mewarisi sikap keras dan kasar itu dari ayahnya, kemudian didukung pula oleh tubuhnya yang tetap kekar dan kuat. Mengenai apa yang disebutnya kebahilan, menurut Haikal, karena ia memang tak pernah kaya, dan ayahnya juga tak pernah menjadi orang kaya. Memburu pengetahuan, sepanjang hidupnya Umar dalam keadaan sederhana, padahal, seperti kebanyakan penduduk maka ia juga berdagang. Barangkali wataknya yang keras itu yang membuatnya tak pernah beruntung dalam perdagangan, seperti rekan-rekannya yang lain, dengan watak kerasnya dalam perdagangan ia tak pernah dapat mengeluarkan air dari batu, tak pernah ia dapat mengubah tanah menjadi emas, demikian ungkapan masyarakatnya sendiri, Quraisy. Di samping itu, menurut Haikal, dalam perdagangan pun ia tak terbatas hanya pada perjalanan musim panas dan musim dingin ke Yaman dan ke Syam saja, bahkan ia pergi sampai ke Persia dan Romawi. Tetapi dalam perjalanan itu ia mengutamakan untuk mencerdaskan pikirannya daripada untuk mengembangkan perdagangannya. Dalam Murujas Sahab Al-Masuti menyebutkan bahwa selama dalam pelbagai perjalanan di masa jahiliyah itu Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Kemungkinan besar segala yang sudah dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy, dan luasnya pengetahuannya mengenai silsilah orang-orang Arab dan cerita-cerita rakyat masyarakat Arab serta apa yang diketahuinya dari buku-buku yang dibacanya masa itu,
itulah membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada untuk memperoleh kekayaan, pendidikan dan konsep pemikirannya inilah yang membuatnya lebih percaya diri dan lebih punya rasa harga diri. Orang yang berharta selalu perlu menjaga hubungan baik dengan semua orang, untuk melindungi dan memperbesar kekayaannya. Orang yang dalam usaha perdagangan, keberhasilannya bergantung pada kelihayan serta menguasai segala seluk-beluknya. Tetapi orang yang haus ilmu dan ingin menambah pengetahuannya, harta kekayaan tak banyak mendapat perhatian, sebab orang yang sudah keranjingan harta cenderung tidak memperhatikan ilmu dan lebih banyak menggantungkan diri pada masalah-masalah dunia dan tunduk pada yang lebih menguasainya. Tetapi, orang yang memandang dunia dan harta itu rendah dan memburu ilmu dan pengetahuan lebih membanggakan diri, sampai-sampai ia mau menjauhi orang, maka ia tidak akan tertarik pada segala yang ada di tangan mereka karena ia sudah lebih tinggi dari semua mereka. Tingkat ini yang belum dicapai Umar di masa mudanya. Rasa bangga dan percaya diri yang luar biasa itu, itulah yang benar-benar dihayatinya. Usaha Umar dalam memburu pengetahuan membuatnya sejak mudanya ia memikirkan nasib masyarakatnya dan usaha apa yang akan dapat memperbaiki keadaan mereka. Ini juga kemudian yang membuatnya bangga, bersikeras dan menjadi fanatik dengan pendapatnya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapainya itu. Ia tidak mau dibantah atau berdebat, karena sikap keras dan ketegarannya itu sehingga dengan fanatiknya ia berlaku begitu sewenang-wenang. Ia akan mempertahankan pendapatnya dengan tangan besi dan dengan ketajaman lidahnya. Tetapi yang demikian ini bukan tidak mungkin akan mengubah pendapat orang lain yang dihadapinya untuk menjadi bukti kuat dalam pembelaannya dan untuk mematahkan alasan lawan. Masya Allah, mantap sekali kisahnya Ustadz. Siapakah Khalid bin Walid? Dia bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Mahsum. Ia dijuluki Saifullah, pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada taraf, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gelarnya kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Ayahnya bergelar Abdus Syams. Ia salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan khamr di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut, akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya, sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibunya bernama Ashma, atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, putri Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas ibn Abdul Muthalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat kep syuhada, bekas besetan pedang atau tusukan tombak. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Walid mengajaknya masuk Islam. Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umrah qada. Ikut bersama Rasulullah, Al-Walid bin Walid saudara Khalid bin Walid yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Walid mencari-cari saudaranya, Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas. Tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenai Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Kisah Islamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh jalan inilah yang kurus. Sesungguhnya dia, Muhammad memang benar-benar seorang rasul. Sampai kapan? Demi Allah aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanmu. Pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, sungguh ini sebuah mimpi yang baik. Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, wahai Abu Wahbe, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi geraham sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita. Safwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya. Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Safwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, orang ini, saudara dan bapaknya terbunuh di perang Badar. Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Safwan bin Umayyah. Jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Safwan bin Umayyah. Lalu Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talah yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amru bin Aish. Amru berkata pada keduanya, marhaban. Marhaban bika, balas keduanya. Mau kemana kalian? Tanya Amru. Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini? Keduanya balik bertanya, kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar? Amru balas bertanya, untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad, jawab Khalid dan Utsman serentak. Itulah yang membuat aku datang ke sini, timpal Amru sambil tersenyum. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan, sebelum bertemu Rasulullah,
Khalid bertemu dengan saudaranya, Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalan-Mu." Kemudian Utsman bin Talha dan Amru ibnul Ash pun maju dan membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan mimpi Khalid. Suatu kali Khalid bin Walid berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata dalam hati, "Aku akan sampaikan mimpi yang pernah kualami kepada Abu Bakar." Setelah Khalid menceritakan kepada Abu Bakar mimpi yang ia alami, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya daerah hijau yang luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menunjukimu pada Islam dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan." Pembebasan Mekah. Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy tersebut. Sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Mekah untuk Rasul-Nya dan segenap kaum muslimin. Diutus untuk menghancurkan Uzza, patung Uzza terletak di daerah Nakhlah. Suku Quraisy, Kinanah, dan Mudar sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memelihara dan yang menjaganya adalah Bani Syaiban, yang berasal dari Bani Sulaim dan merupakan sekutu Bani Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut.
Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu, tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya." Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza. Setelah kembali, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayunkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah ruangan, tempat patung itu lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Uzza dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Masya Allah, sungguh kisah yang sangat luar biasa. Ustadz, ceritakan dong tentang Salahuddin, pejuang pemberani pembebas Yerusalem. Oke, baiklah, dengarkan baik-baik ya. Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayub bin Syadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Dia merupakan ksatria dan panglima muslim yang tak mengenal takut dan paling ditakuti musuh dalam perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam non-Arab, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayub, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukkan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin Al-Ayyubi, di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir.
Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir. 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah, menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem, Palestina benar-benar matang. Dia menggabungkan persiapan keimanan non-materi, dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat, namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri atas para ulama dan orang-orang salih. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubatus Sahrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatus Sahrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok, merek tercerai-berai, dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubatus Sahrah, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Tindakan Salahuddin yang mengurungkan niat membantai tentara salib serta penduduk Kristen di kota itu sangat dihargai dan dihormati lawannya, terutama dari Raja Richard pertama Inggris, yang lebih dikenal sebagai Richard the Lionheart.
Richard yang memimpin Perang Salib ketiga pada tahun 1189 untuk merebut kota Yerusalem sangat menghormati dan menilai Salahuddin sebagai lawan yang berharga. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah, tanggal 2 Oktober tahun 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Salahuddin wafat pada usia 55 tahun. Pada 16 Safar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Salahuddin wafat karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Semoga Allah meridai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Nah, itulah tadi kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Masya Allah, sungguh luar biasa kekuatan dan keberanian Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga kelak aku bisa tumbuh menjadi seorang pemuda yang pemberani seperti mereka semua. Amin.